Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rohma dari kelas manajemen reguler pagi semester 5. Hari ini kita akan membahas materi tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek hukum, hal yang dibahas meliputi yang pertama, bentuk badan hukum perusahaan, yang kedua, prosedur perizinan atau legalitas, yang ketiga, lembaga atau departemen atau instansi yang terkait dengan perusahaan, yang keempat, rencana anggaran dasar perusahaan. Badan hukum usaha. Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara atau BUMN, perusahaan daerah atau BUMD, dan yayasan. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan atau hanya seorang. Pendiri tidak memerlukan syarat khusus bagaimana badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. 2. Firma atau FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan FA, dilakukan melalui 2 cara, yaitu pertama, melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. 3. Perseroan komanditer atau CV. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian, ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseroan terbatas atau PT. UU tentang PT adalah UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 5. Perusahaan negara atau PN. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. 6. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. 7. Yayasan. Pendirian yayasan didirikan atas PP nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Jenis-jenis izin usaha. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Izin yang dimaksud adalah yang pertama, tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yang ketiga, izin-izin usaha, yang keempat, sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki. Dokumen yang diteliti. Yang pertama, bentuk badan usaha, yang kedua, bukti diri, yang ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP, yang keempat, NPWP, yang kelima, izin-izin perusahaan, yang keenam, keabsahan dokumen lainnya. Penelitian di lapangan. Mendatangi sumber informasi yang berhak mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen.
mencari informasi dari laporan, koran, majalah, atau perpustakaan yang relevan dengan analisis kita. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe.